Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini saya akan melanjutkan kajian hermeneutik sebelumnya, yaitu tentang Gadamer. Gadamer yang kita tahu adalah berbicara tentang memahami adalah memproduksi makna. Gadamer melihat segala sesuatu itu memiliki horizonnya masing-masing. Horizon itu adalah ruang lingkup. Jadi sebagai subjek, setiap orang itu memiliki horizon. Apa sih yang dimaksud dengan horizon itu? Horizon itu adalah latar belakang atau tradisi yang mempengaruhi seseorang gitu ya. Atau otoritas keilmuan di masa lalu yang mempengaruhi seseorang. Sehingga dengan itu seseorang membaca segala sesuatu. Oleh karena itu Gadamer eh, menganggap bahwa segala kebenaran sifatnya subjektif. Karena ya tadi itu pra pemahaman itu, pra kondisi di belakang yang mempengaruhi setiap orang. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan hermeneutik selanjutnya, yaitu George Gracia. Tentunya kita seperti biasa mengetahui terlebih dahulu latar belakang Gracia. George Gracia ini lahir pada tahun 1942 di Meksiko. Ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang filsafat dari Universitas Nasional Otonom Meksiko. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of Pittsburgh di Amerika Serikat, di mana ia memperoleh gelar PhD dalam filsafat pada tahun 1971. Gracia mengajar di berbagai perguruan tinggi dan universitas di Amerika Serikat, termasuk State University of New York ya, Buffalo, di mana ia menjadi profesor filsafat. Selain itu ia juga menjadi anggota American Philosophical Association dan American Catholic Philosophical Association. Selama karir akademinya, Gracia telah mempublikasikan banyak artikel dan buku tentang berbagai topik filsafat. Ia memiliki minat yang luas dalam bidang-bidang seperti metafisika, etika, filsafat budaya, dan filsafat agama. Salah satu karya terkenalnya adalah buku berjudul Bahas Isu-isu Etnisitas dan Hak-hak Individu dalam Konteks Budaya Hispanik di Amerika. Tentunya latar belakang Meksiko dan pengalaman hidupnya di Amerika Serikat memberi pengaruh pada pemikiran Gracia. Ia memiliki wawasan yang mendalam tentang perbedaan budaya dan pengaruhnya terhadap individu masyarakat. Hal ini tercermin dalam pemikirannya tentang filsafat budaya, pluralisme, dan identitas. Pemikiran Gracia juga dipengaruhi oleh pemikiran filsafat barat, terutama tradisi filsafat kontinental dan analitik. Ia telah menggabungkan elemen-elemen dari kedua tradisi dalam karya-karyanya, menciptakan pendekatan filsafat yang inklusif atau terbuka terhadap keragaman pemikiran. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman hidupnya yang kaya, George Gracia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang filsafat, khususnya dalam memahami peran budaya, identitas, dan etika.
dalam konteks global yang semakin berhubung dan multikultural. Nah, kemudian selanjutnya kita memahami hermeneutik sebagai fungsi. Kalau kita melihat Gracia, artinya kita melihat hermeneutik sebagai fungsi. Paling tidak saya mencatat di sini ada dua fungsi filsafat hermeneutik bagi Gracia, yaitu pertama menunjukkan masa lalu. Jadi hermeneutik itu tugasnya atau fungsinya yaitu sebagai menunjukkan masa lalu. Karena setiap apa yang dibaca oleh teks pasti masa lalu. Dibaca oleh hermeneutik itu adalah teks-teks itu menunjukkan masa lalu, kan begitu. Tidak ada teks itu menunjukkan masa depan gitu. Pasti teks itu lahir dari masa lalu, ada historis. Yang kedua, menjembatani kesenjangan antara situasi-situasi di mana teks itu muncul atau diproduksi dan situasi-situasi yang ada di sekitar. Nah, jadi hermeneutik di sini itu menjadi jembatannya antara situasi di mana teks itu lahir dan situasi yang ada di sekitar. Jadi kalau kita melihat Rudolf Bultmann, perjumpaan antara teks dan perjumpaan antara eksistensi itu, kemudian ada demitologisasi, itu adalah pembicaraan bahwa Bible memiliki makna yang seharusnya itu tidak direduksi dari masa lalu, tapi makna dari Bible itu harus bertemu dengan konteks hari ini, ya kira-kira begitu. Jadi nah, kenapa? Karena ada kesenjangan di sana. Nah, ternyata Gracia juga menyadari hal itu, gitu kan. Nah, selanjutnya ada sketsa teks dan tekstualitas dalam interpretasi. Ya, kerja hermeneutik ya interpretasi, bahasa lainnya adalah tafsir, gitu kan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hermeneutik itu tidak bisa menafsirkan kitab suci, maka ini ada kesalahpahaman dalam memahami apa itu hermeneutik. Jika hermeneutik tidak cukup kuat untuk menafsirkan kitab suci, itu hal yang berbeda. Tapi potensi untuk bisa melakukan itu hal yang berbeda, kan gitu. Nah, di sini ada bentuk teks. Oleh Gracia dirumuskan sebagai ada lima bentuk teks itu. Jadi kalau kita melihat satu teks, kalau disketsakan gitu ya, sketsa itu apa sih? Digambarkan. Maka Gracia menggambarkannya itu ada 5 bentuk dalam teks itu. Pertama ada teks yang aktual, yaitu teks yang nyata. Bentuk teks ini pada prakteknya lebih mengarah pada historical teks atau teks historis. Jadi sebuah teks itu mesti ada latar belakang historis, ada sejarah di situ. Itu yang disebut sebagai teks yang aktual, teks yang nyata. Yang kedua adalah teks atau intermediary teks atau teks perantara. Apa sih teks perantara itu? Antara saya dan teks ada jarak. Jarak itu disebut sebagai perantara. Jarak itu. Kemudian antara saya dan teks ada intelektualitas. Nah, ini perantara itu bisa disebut sebagai alat untuk saya sebagai subjek membaca teks itu. Nah, itu juga termasuk dalam sketsa teks menurut Gracia. Nah, yang ketiga contemporary text atau teks kontemporer. Teks kontemporer itu apa? Kontemporer itu maknanya adalah sezaman. Jadi teks itu memiliki zaman, memiliki
apa kalau tadi histori sejarah ya ke belakang. Sezaman itu artinya konteks, konteks teks itu lahir. Kemudian yang keempat ada intent teks atau teks yang dimaksud. Teks yang dimaksud itu apa sih? Teks yang berlaku, itu yang berlaku, maknanya yang diambil dari situ. Kemudian ada teks yang ideal. Teks ideal ini adalah teks yang tidak bisa dirubah, dia sifatnya absolut. Kalau misalnya saya mengatakan membuat satu teks, misalnya ada cicak di dinding gitu, kalimat itu tidak bisa dirubah, tapi makna dari kalimat itu akan berbeda-beda di setiap orang. Kenapa berbeda-beda? Kata dinding saja itu sudah memiliki makna yang lain, makna yang macam-macam, bukan makna yang lain. Dinding tetap dinding gitu. Tapi imajinasi setiap orang terhadap dinding itu beda-beda. Imajinasi terhadap setiap orang terhadap cicak itu beda-beda. Apakah nempelnya kepalanya ke bawah atau ke atas atau horizontal, itu macam-macam. Setiap orang itu beda. Nah, teks yang ideal itu ya teks yang tidak bisa dirubah itu tadi, cicak yang nempel di dinding. Tapi pemaknaannya itu mesti subjektif, sesuai dengan. Nah, itu yang disebut sebagai bentuk teks. Ada 5 bentuk teks itu. Jadi kalau kita melihat sebuah teks, sketsanya itu 5 itu, kata Gracia. Nah, kita lanjut sketsanya. Kemudian ada tekstualitas dalam interpretasi. Tekstualitas dalam interpretasi itu maksudnya seperti apa ya? Nah, interpretasi pada dasarnya sama dengan pemahaman akan pemaknaan sebuah teks. Jadi interpretasi itu difahami ada 3 pemahaman, kata Gracia, yaitu sebagai pemaknaan sebuah teks. Dalam konteks ini dapat kita ambil contoh tentang adanya 2 pemahaman yang sama-sama benar tentang satu kasus. Yang kedua, istilah interpretasi biasa digunakan untuk menunjuk pada proses atau aktivitas di mana seseorang mengembangkan pemahamannya terhadap teks. Nah, ini yang sering digunakan oleh filsuf sebelumnya atau para hermeneutik sebelumnya yang kita pelajari. Schleiermacher menganggap itu juga seperti itu, yaitu proses. Dilthey juga menganggap itu sebagai proses, gitu kan. Nah, makna itu juga diamini oleh Gracia. Memahami bukan pemahaman. Memahami itu adalah proses menangkap makna, kan gitu ya. Yang ketiga adalah istilah interpretasi juga digunakan untuk merujuk pada kajian tentang teks. Nah, ini beda lagi, lebih mendalam. Kajian tentang teks. Nah, selanjutnya untuk kita memahami keseluruhan dari pemikiran Gracia ini, kita harus membayangkan masuk kepada interpretasi atas pendalaman makna. Selama ini orang menganggap bahwa menerjemahkan bahasa, mentransliterasi dari bahasa Jawa ke Indonesia itu dianggap menafsirkan. Padahal itu adalah menerjemahkan. Tapi makna itu juga disebut makna hermeneutis, ya, makna hermeneutis. Oleh karena itu, supaya kita tidak terjebak hanya pada lingkup menerjemahkan, gitu. Ada orang menangis, kemudian kita terjemahkan bahwa menangisnya itu karena bahagia atau karena sedih. Atau justru kita definisikan menangis itu adalah raut wajah yang murung, air mata yang mengalir dan sebagainya. Itu justru menerjemahkan. Bagi sebagian orang itu dianggap menafsirkan, mendefinisikan. Oleh karena itu, supaya tidak terjebak pada hal-hal ini, maka kata Gracia kita harus masuk kepada 3 hal ya, yang disebut sebagai fungsi historis atau nanti teori makna, gitu ya. Fungsi historis, fungsi makna, dan fungsi implikatif. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi-fungsi itu? Fungsi historis. Fungsi historis itu
bertujuan untuk menciptakan kembali di benak audiens kontemporer yang sezaman pemahaman yang dimiliki oleh pengarang historis dan audiens historis. Jadi fungsi historis itu untuk meleburkan orang, para pendengar, supaya masuk kepada makna yang lebih mendalam. Misal, saya memahami cinta. Ya cinta, saya merasakan juga cinta. Anda juga merasakan cinta. Tapi kalau ada orang kemudian menceritakan tentang cinta, maka ada pemahaman yang lebih mendalam di situ. Bahwa ada histori di sana. Nah itu yang fungsi dari histori itu. Untuk memasuki pendalaman makna. Kemudian ada fungsi makna. Makna itu sendiri. Fungsi interpretasi yang kedua adalah fungsi pengembangan makna atau meaning function, ya, yaitu bertujuan untuk menciptakan di benak audiens kontemporer yang berhadapan saat sekarang itu, yaitu pemahaman di mana audiens kontemporer itu dapat menangkap dan mengembangkan makna dari teks. Hal ini terlepas dari apakah makna tersebut memang secara persis merupakan apa yang dimaksud oleh pengarang teks, ya, pengarang teks dan audiens historis atau tidak gitu. Itu fungsi makna, meaning function itu untuk pengembangan makna itu. Untuk mengukur gitu, mengukur sejauh mana persamaan dan perbedaan itu. Dan yang ketiga adalah fungsi implikatif. Dalam fungsi implikatif ini, interpretasi berfungsi menciptakan di benak contemporary audience atau audiens kontemporer yang berhadapan saat ini pemahaman sehingga mereka memahami implikasi dari makna teks yang ditafsirkan. Di dalam fungsi ini, penafsir mencoba menghubungkan antara teks yang sedang ia tafsirkan dengan bidang keilmuan lain yang masih ada hubungan atau ketertarikannya dengan teks yang sedang ditafsirkan tersebut. Nah ini yang saya sebut tadi itu kalau kita memahami teks atau sketsa teks, nanti di sini berhubungan bahwa implikasi itu ada keterhubungan antara saya dengan teks, ada jarak gitu kan, ada jarak. Tapi di antara jarak itu ada perantara alat yang digunakan. Nah begitu kira-kira, silakan simpulkan sendiri pemikiran ini sekelumit ya, masih sekelumit dari pemikiran Gracia. Sebenarnya lebih mendalam, hanya saja saya memiliki keterbatasan dalam menjelaskan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.